Selamat pagi anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie cie cie. Ya, marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Untuk hari ini kita masuk kepada tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3 tentang energi alternatif dengan muatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah matematika. Siap? Oh iya, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Mari kita lanjutkan. Seperti biasa, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada waktu suatu kejadian, baik secara langsung maupun dengan soal cerita. Tentunya dengan baik begitu. Siap? Mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Cara membaca waktu pada jam. Nah, Bapak mempunyai angka 14.15. Nah, untuk 14.15 ini itu adalah jamnya ya. Jadi kalau kita pisahkan, 14 itu adalah jam. 15 itu adalah menitnya yang dipisahkan oleh tanda titik. Nah, itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Dan ini sebagai catatan yang perlu diingat, 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau kita balik seperti itu ya. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Atau 60 detik sama dengan 1 menit kalau kita balik. Oke, sampai situ paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi ya. Penjumlahan dan pengurangan pada waktu untuk menentukan suatu waktu kejadian berlangsung. Ya, kita langsung masuk saja kepada contoh penjumlahan dulu ya. Nomor 1, pukul 05.30 dan pukul 2.15. Nah, ini kita jumlahkan seperti biasa. Satuannya dari belakang kita jumlahkan. 0 ditambah 5 sama dengan 5, 3 ditambah 1 sama dengan 4, titiknya kita turunkan. 5 ditambah 2 sama dengan 7, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi 05.30 ditambah 02.15 sama dengan 07.45. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Pukul 05.35 pukul 02.25 kita jumlahkan. Nah, 5 ditambah 5 sama dengan kan 10. Nah, satuan yang kita tulis, satunya kita naik ke atas angka 3 ya. Lalu yang berikutnya 1 ditambah 3 ditambah 2. Nah, di sini perbedaannya dengan penjumlahan biasa. Bagaimana, Pak? Karena 60 menit sama dengan 1 jam, maka ditambahkannya angka 1 pada jamnya. Seperti itu ya. Jadi 6-nya kita tidak tulis pada puluhannya hasilnya, tetapi kita tulis 0. Tapi angka 1 masuk ke jamnya. Seperti itu ya. Jadi 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi 05.35 ditambah 02.25 sama dengan 08.00. Begitu? Ya, jadi yang membedakan dengan penjumlahan biasa, apabila itu masuk pas 60 itu naik ke atasnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut dengan pengurangannya. Nah, kalau pengurangannya seperti ini, contoh nomor 1. Pukul 06.30 dengan 02.12. Nah, kita kurangi. 0 bisa tidak dikurangi 2? Tidak bisa, berarti diberi dari angka 3 ya.
Jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, angka 3 itu berkurang menjadi 2. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, lalu kita masuk ke jamnya. Nah, pada jamnya itu 6 dikurangi 2, kita langsung bisa menguranginya sama dengan 4. Jadi 06 30 dikurangi 02 12 sama dengan 04 18. Paham? Oke, kalau sudah paham kita masuk kepada contoh pengurangan nomor 2. Pada pukul 09.15 dikurangi 02.55. Nah, kita kurangi saja. Nah, tapi untuk mengurangi ini 15 kan tidak bisa dikurangi 55. Nah, yang perlu kita ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, berarti jamnya yang angka 9 itu kita kurangi 1. Ya, dengan 1 jamnya kita pindahkan ke menitnya, berarti 60. Nah, 60 ini kita tambahkan 15 menjadi 75. Nah, baru kita langsung kurangi. 75 dikurangi 55 sama dengan 20. Nah, itu menitnya. Bagaimana dengan jamnya? Nah, jamnya kan tadi sudah dikurangi 1 ya, untuk dipindahkan ke menit. Jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan belum paham, kalian boleh japri langsung ke Bapak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk pada soal cerita untuk menentukan waktu. Nomor 1. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Ditanyakannya, berapa lama waktu Udin bermain layang-layang? Nah, kita mencari diketahuinya dulu. Udin memulai atau Udin mulai bermain layang-layang pukul 15.30. Udin selesai bermain layang-layang pukul 16.30. Yang ditanyakannya, berapa lama waktu atau menit dalam satuan menit Udin bermain layang-layang? Nah, bagaimana Pak cara pengerjaannya? Wah, ini mudah sekali. Seperti apa? Intinya, Udin selesai bermain layang-layang, pukul selesai dikurangi mulainya. Ya, jam pada mulainya. Jadi selesainya 16.30, mulainya 15.30. Kita langsung kurangi saja. 16.30 dikurangi 15.30 sama dengan 1.00 atau 1 jam. Ya, karena 30 dikurangi 30 00. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jadi kesimpulannya lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi. Soal cerita yang kedua. Tini mempunyai sebuah briket untuk digunakan selama 4 jam memasak. Tini mulai memasak pukul 15.30. Pukul berapa briket Tini akan habis? Nah, apa yang kita ketahui? Ya, yang diketahui adalah briket Tini itu selama 4 jam. Lalu Tini mulai memasak pukul 15.30. Yang ditanyakan, pukul berapa briket Tini akan habis? Nah, kita jawab. Ini kita tinggal menjumlahkan saja ya, karena mulai memasak ditambah kekuatan briket atau lamanya briket itu bertahan. Ya, kita masukkan pada poin jamnya, jangan di menitnya ya. Karena itu briket itu digunakan bisa selama 4 jam. Nah, jadi 15.30 kita masukkan jamnya 4 pada di bawah 5 ya. Jadi itu 4.00 ya, 4 jam itu. Itu kita jumlahkan seperti biasa, 0 ditambah 00, 3 ditambah 0, 3, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, 1 karena tidak ada temannya kita turunkan. Oke. Nah, jadi 15.30 ditambah 4 jam sama dengan 19.30.
Begitu. Kesimpulannya, jadi briket ini akan habis pada pukul 19.30. Oke, paham? Ya, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi. Baiklah, kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Kelompok Johan terdiri dari 8 orang. Setiap anggota membawa satu buah briket berukuran besar. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 2 jam. Berapa lama briket kelompok Johan dapat digunakan? Nah, diketahuinya apa? Diketahuinya kelompok terdiri dari 8 orang. Setiap anggota membawa satu briket. Yang kekuatan satu briketnya sama dengan 2 jam. Ditanyakan, berapa lama briket kelompok Johan dapat digunakan? Mari kita jawab bersama-sama ya. 8 orang kali 1 briket sama dengan 8 briket. Nah, satunya dari mana Pak? Kan masing-masing orang ya membawa satu buah briket. Berarti total semuanya ada 8 briket. Nah, 8 briket kita kalikan dengan 2 jam. Kenapa 2 jam Pak? Karena satu briket itu kekuatan untuk memasak itu 2 jam. Nah, jadi 8 kita kalikan 2 sama dengan 16 jam. Jadi kesimpulannya, lama briket kelompok Johan dapat digunakan selama 16 jam. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Contoh soal yang keempat. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 12 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 6 jam, berapa hari biogas itu dapat digunakan? Nah, diketahui biogas ibu sama dengan 12 jam. Ya, ibu memasak setiap hari 6 jam. Ditanyakan, berapa hari biogas itu dapat digunakan? Ya, bagaimana penyelesaiannya? Jawab. Penyelesaiannya 12 jam kita bagi saja 6 jam. Kenapa dibagi 6 jam? Karena ibu memasak setiap hari hanya 6 jam. Sedangkan biogas ibu bertahan atau dapat digunakan selama 12 jam. Nah, jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, kesimpulannya, jadi biogas itu dapat digunakan selama 2 hari. Begitu. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kelima. Keluarga Doni sedang menyiapkan sebuah acara besar. Ibu menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 8 jam. Jika ibu mulai memasak pukul 10.20, maka pukul berapa biogas akan habis? Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui biogas dapat memasak selama 8 jam. Lalu ibu mulai memasak pukul 10.20. Nah, yang ditanyakan, pukul berapa biogas akan habis? Nah, jawabnya adalah ibu mulai memasak ditambah biogas dapat digunakan. Yang artinya pukul 10.20 yang ibu mulai memasak tadi, kita jumlahkan atau ditambahkan dengan biogas yang dapat dipakai, yaitu 8 jam. Nah, ini hampir sama tadi dengan soal yang nomor 2 ya, dijumlahkan seperti biasa. Tapi kita masukkan itu pada 8 jam itu berarti 8.00 begitu ya. Kita jumlahkan seperti biasa. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 0 ditambah 8 sama dengan 8, satunya tidak ada teman ya kita turunkan. Jadi 10.20 ditambah 8 jam sama dengan 18.20 atau jam pukul 18 lewat atau lebih 20 menit. Seperti itu ya. Jadi biogas akan habis pada pukul 18.20. Paham? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan tugas. Tugas dari Pak Tommy dari buku paket tematik.
halaman 110 sampai dengan 113. Yang kedua, halaman 141 sampai dengan 142. Yang ketiga, halaman 146 sampai dengan 147. Kerjakan pada buku latihan tematik. Nah, di buku paketnya boleh ini juga dikerjakan, tapi Bapak akan lebih memeriksanya dari buku latihan tematiknya ya. Karena di situ Bapak mengharapkan memakai kalimat jawaban dari kalimat jawaban matematika. Begitu ya. Ada ditanyakannya. Pertama ada diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi. Seperti itu. Jelas? Oke, kalau tugasnya sudah jelas, pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Tetap jaga kondisi kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah, tetap semangat dalam belajar, dan Bapak yakin kalian akan dapat mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Ya, sampai jumpa dengan pembelajaran bersama Pak Tommy selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.